Man 'azzamal 'alima, siapa yang menghormati seorang berilmu karena mengagungkan ilmunya lillah, bukan karena orangnya. Jelas ya? Fa innama yu'azzimullaha ta'ala, maka penghormatan yang ia lakukan dengan ketulusan yang benar itu, fa innama, maka sungguh, pakai adatul hasri, fa innama, maka sungguh, yu'azzimullaha ta'ala, saat itu ia sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada seorang berilmu yang ilmunya itu kita bisa lihat bukan sekedar pandai. Nah, kalau yang pintar banyak. Bagaimana taunya kualifikasi alim yang seperti ini? Dirinci oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Imam Nawawi Ad-Dimashqi ya, bukan yang Syekh Nawawi Al-Bantani. Masing-masing punya kemuliaan. Di kitab At-Tibyan beliau merinci 4 syarat untuk tipikal ulama yang kita ta'zimi itu. Nah, kalau tidak masuk 4 itu belum masuk kualifikasi. Apa 4 itu? Beliau mengatakan au kama qala wa la yata'allamu illa mimman, satu, takammalat ay kamulat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar dari seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi berikut. Nah, ini yang dita'zimi. Satu, takammalat ahliyatuhu, punya kepakaran di bidangnya. Jadi kalau misal kita ingin cari seorang alim, seorang guru untuk belajar, ya, maaf, coba dicek dulu latar belakangnya apa. Misal pengen belajar hadis, maka cari ke guru yang menguasai bidang hadis. Ingin belajar fikih, cari orang yang paham di bidang fikih. DKM juga begitu nih. Ustadz, mohon maaf nih DKM. Kalau ada ustadz mau ngajar di Al-Azhar ini, coba dicek pakarnya di bidang apa. Jangan dikasih yang bukan kepakarannya, nanti repot. Ya repot nantinya. Mau datang cek Google dulu. Kan? Dan tidak dalam, kalau tidak dalam repot. Nah, makanya kenapa ada bula alim, adab yang ngajar dulu sebelum yang belajar. Yang ngajar pun ada adabnya, jangan dipaksakan. Nah, celakanya di Indonesia ini kan semua ustadz. Ya, dan ustadz bisa ngajar apa aja gitu. Nah, ini yang repot, sehingga dipaksakan. Bidangnya sejarah, ngajarnya fikih, jadi nggak nyambung. Ya kan? Bidangnya misalnya Quran, ngajarnya di bidang hadis, nggak nyambung. Silahkan mengajarkan kalau tahu bidangnya. Kalau misalnya saya belajar hadis, boleh selesaikan dulu walaupun satu hadis. Selesaikan maknanya apa, dari mana sumbernya, gimana, pemaknaannya seperti apa, pendapat ulama bagaimana, cara mengamalkannya seperti apa, baru ajarkan. Nah, ini adabnya. Nah, supaya apa? Supaya pemahamannya utuh. Nah, ini saya sering kali lihat belajar Riyadhus Shalihin tapi nggak utuh belajarnya. Belajar Al-Arba'in tapi tidak utuh. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang nggak dapat ilmunya kaget. Sebagian yang tidak baik dihilangkan keterangannya. Itu yang saya agak kurang nyaman tuh kondisi-kondisi sekarang. Awas, hati-hati ya. Cari yang pakar-pakar, karena akan tiba masanya yang pakar-pakar itu mulai sedikit. Ya, tandanya 2. Tanda yang pertama, muncul orang-orang aneh. Terus tiba-tiba jadi ulama. Apapun gelarnya, mau abah, mau mama, mau kiai, mau apa macam-macam gitu. Kalau gelar bisa banyak. Hadisnya berbunyi begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Paham? Tidak. Akan ada satu masa Allah itu mencabut pengetahuan dari hamba. Caranya bukan dengan ilmunya langsung dicabut. Tafsir hilang, tidak. Hadis hilang, tidak. Caranya yantazi'uhu biqabdil ulama, mencabut ilmu itu dengan pakar-pakarnya meninggal satu-satu. Pakar hadis meninggal, pakar Quran meninggal, pakar tafsir meninggal, kan? Sampai tersisa tinggal sedikit. Nah, yang sedikit ini jaga yang sedikit ini, karena tidak mudah membentuk ulama, itu mahal sekali. Jaga, ta'zimnya dengan menjaganya. Ya,
Kalau sudah ada orang seperti ini berkah nanti, lingkungannya berkah, hidup tuh berkah gitu. Ya, nanti kita masuk bagian keduanya ya. Nah, nanti kalau orang-orang ini sudah tidak ada, satu-satu meninggal, pakar-pakar di bidangnya, ini kelihatan nih. Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau ini sudah nggak ada, muncullah orang-orang nggak jelas datang. Ilmunya nggak jelas, cirinya apa? Ciri nggak jelas ini ditafsir lagi di hadis Muslim lagi. Bahkan yang ini ditempatkan di muqaddimah tuh. Nomor hadis yang ke-12 ke-13. Jilid pertama Sahih Muslim yang syarah Imam Nawawi 9 jilid itu. Ya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam sayati 'alaikum unasun au zamanun, akan tiba satu masa Anda temukan orang-orang tertentu yang enggak jelas dari mana, tiba-tiba ngajar di kalangan manusia, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu au yasma'unahu aba'ukum. Tiba-tiba dia ngajar sesuatu yang bikin kita bingung. Dengarnya aja bingung gitu. Nah, kata Nabi, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Kebayang nggak? Ya, gimana mau video callan sama malaikat tuh? Ya jangankan Anda, orang dulu pun ikut bingung juga tuh. Yakin ntar dipotong video saya ini. Kepala kontainer muncul tuh, ahli konten tuh, potong tuh. Ya. Kalau ngambil bahasa umumnya, yang dulu-dulu pun ikutan bingung, ya sama Abu Jahal juga kalau dengar ikutan bingung juga tuh. Anda bayangkan tuh, itu kalimatnya tegas dari Nabi. Jadi kalau ada yang seperti itu, apa pesan hadisnya? Sederhana kok. Iyyakum wa iyyahum. Waspadalah, waspadalah. Cukup tinggalkan. Udah nggak usah banyak komen. Ini kontennya dibanyakin. Dari mulai sama jin, nama semut, nama macam-macam dibanyakin. Ya karena dibanyakin laku. Udah tinggalin aja, ntar hilang sendiri. Ya apapun itu. Ya, banyak akhir masa itu yang ngaku nabi ada, aku malaikat ada gitu. Nggak usah aneh, emang Nabi bilang begitu kok. La nabiyya ba'di. Nggak akan ada nabi setelah saya. Pengertian lainnya, nanti setelah saya meninggal akan ada orang ngaku nabi. Tauhid kamu harus jalan, nggak ada nabi setelah saya, tapi kadang tinggalin aja udah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku demikian, nggak usah aneh. Yang aneh itu selalu kalau ada pengikutnya. Maka kalau ada yang demikian cukup tinggalkan. Nanti An-Nisa ayat 140 berlaku. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh tetap ketentuan dalam Al-Quran. Allah tegaskan kalau ada orang-orang yang datang nyeleneh, dia menerangkan keterangan yang beda dengan ayat-ayat Allah, atau kadang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, ya maka jangan sertai mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan hidupkan majlisnya, jangan bikin konten tentang mereka, tinggalkan sampai mereka sadar yang disampaikan itu salah. Peran ulamanya meluruskan, masyarakat jangan dikasih panggung. Kalau dikasih panggung, innakum idzam mithluhum, lama-lama ikut-ikutan. Awal-awal ketawa, ikut rame, lama-lama setan masuk. Begitu masuk, kok kayak bener ya? Akhirnya lama-lama ikut-ikutan juga trennya. Kalau sudah seperti itu, hatinya nanti jadi keras, jadi mati. Pada yang baik hilang. Quran pakai bahasa Arab, sekarang didalami bahasa lain gitu. Ya lama-lama bahasa nabinya ditinggalkan, lama-lama hukum nabinya ditinggalkan, hukum Allah ditinggalkan, keras hati, tertinggal, repot. Makanya ditanya di Al-Hadid, hadid itu besi, sekeras-kerasnya besi masih bisa lunak, hati antum itu bukan dari besi, kenapa nggak bisa lunak? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya hati Anda itu jadi lembut untuk bisa dengar dari Al-Quran, untuk bisa ngaji, untuk dekat dengan Allah? Mau sampai kapan kata Allah? Besi aja bisa lunak, hati Anda bukan dari besi, kenapa nggak lunak? Ditafsir lagi di Al-Baqarah tentang batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang keras
bisa jatuh karena takut pada Allah, keluar air, jatuh melahirkan air terjun, jatuh jadi sungai, takut karena Allah. Hati Anda tidak diciptakan lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dibandingkan batu? Oh, ngaji aja susah, mau sholat susah. Batu dengar adzan Allahu Akbar, jatuh karena takut pada Allah. Antum dengar adzan masih nanya, adzan lagi, barusan tadi adzan. Itu pun. Nah, itu satu. Wala yata'allamu mimman takammalat ahliyatu, yang pakar dulu, coba cari yang pakar. Ya. Nah, mohon maaf kalau ada yang seperti itu, nanti yang pakar-pakar mesti muncul supaya umat itu punya pedoman. Makanya saya sarankan kiai-kiai itu punya channel. Santri-santri itu ayo, antum kan belajar itu, spesialisasinya ada di pesantren, tampil. Ustaz Hunaifi itu teman-teman, tampil itu. Nah, supaya itu jadi rujukan di masyarakat. Gak apa-apa antum sampaikan ini spesialisasi hadis Bukhari, sanadnya ini, gak apa-apa, boleh itu. Kalau memang ada yang tidak jelas, yang jelas harus tampil, difasilitasi. Kalau nggak ditampilkan nanti masyarakat gak punya rujukan. Tampillah yang seperti ini, ngasih fatwa. Begitu ngasih fatwa, yang awam mengiya-iyakan, maka yang ini tersesat, yang ini ikut sesat. Fadhallu wa adhallu. Repot nantinya. Jelas ya?